Ya teman-teman, setiap pekerjaan itu punya resiko tersendiri, termasuk sebagai driver ojol. Nah, peristiwa ini pernah menimpa saya, yaitu saya terkena sanksi itu disuspend atau diblokir selama seminggu. Padahal waktu itu saya lagi butuh uang ya untuk keperluan tertentu. Waktu itu hari Sabtu teman-teman, ya hari Sabtu sama Minggu biasanya saya bisa mencari uang itu cukup banyak sehingga bisa menutupi keperluan saya waktu itu. Nah, kenapa saya bisa ke suspend? Nah, berikut ini kronologinya. Kronologi saya kena suspend selama 7 hari itu ketika Sabtu pagi, ya pagi-pagi saya mendapatkan pesanan dari customer itu burger, ya. Kemudian saya antar ke rumahnya, ya, kita antar ke rumahnya. Nah, sesampai di rumah itu ada suara radio dari dalam, ya. Kemudian saya juga sudah tanya satpam apakah betul itu rumah customer yang membeli burger, ya, ada namanya. Satpam bilang betul. Nah, itu Bapak A, ya, keluarga Bapak A. Nah, kemudian saya datangi rumah itu, saya mengetuk pintu karena di situ ada suara radio, ya, suara radio. Ternyata itu tidak ada respon. Saya telepon juga tidak ada respon. Nah, biasanya kalau seperti itu saya langsung kasih di pintu, ya, dicantolin di pintu, kemudian saya foto. Nah, waktu itu customer itu tidak ngasih catatan apa-apa, ya. Customer tidak ngasih catatan apa-apa. Nah, setelah saya tempel dicantolin di pintu, ya, saya foto, saya tinggal pergi. Nah, setelah saya tinggal pergi, customer baru ngasih catatan titipan ataupun barangnya itu dikasih di sebelah rumah, garasi sebelah rumah. Jadi saya ngasihnya di depan rumah, sementara customer mintanya dikasih di samping rumah. Tapi waktu itu note-nya terlambat, ya, saya sudah keburu pergi. Ya, kalau aplikasi sudah diselesaikan itu kan kita tidak bisa komunikasi lewat chat. Nah, kemudian setelah itu, karena itu pagi-pagi jam 7 hampir selesai jam operasional, saya segera meluncur ke area supaya saya bisa mendapatkan beat. Saya langsung ngebut aja ke area supaya saya mendapatkan orderan berikutnya, ya. Kemudian setelah jam 7, ya kan jam operasional selesai, saya sudah melakukan penyelesaian order, ya, ataupun trip. Nah, setelah jam 7 tiba-tiba Anda terkena suspend 7 hari. Waduh, kepala saya puyeng. Karena apa? Saya kan lagi butuh duit, karena siangnya saya sudah rencana nanti jam segini gini, minggu jam segini gini, ya. Dan itu tidak ada komplain teman-teman, tidak ada komplain sama sekali dari para customer. Sampai saya itu bingung, ini saya kena suspend dengan alasan saya menyelesaikan barang, tapi customer itu tidak terima barangnya, ya, tidak terima barangnya. Saya sampai bingung, yang mana customer, yang mana gitu loh. Akhirnya saya cari-cari sampai saya nyarinya ke Kampung Sewu jauh. Kampung Sewu enggak masalah, ya, enggak masalah, barangnya udah terima. Memang barangnya diterima, memang agak sedikit lambat karena dihubungi susah waktu itu, tapi saya ke sana enggak masalah. Terus yang mana gitu. Nah, akhirnya saya ketemu yang cat tadi, yang customernya ngecat suruh ngasih di garasi itu. Kemudian saya ke sana, ternyata betul dia membuat laporan tidak terima barang, padahal dia itu terima barang di depan pintu, cuma barang itu sudah dicakar kucing sehingga barangnya itu sudah berlubang-lubang, ya. Tapi dia terima barang itu, tapi memang dalam keadaan tidak utuh, rusak karena dicakar kucing. Tapi dia membuat laporan tidak diterima, ya, tidak terima barang. Akhirnya saya ke suspend. Nah, saya kan bingung nih gimana penyelesaiannya. Nah, akhirnya saya ke kantor DSU, kantor Gojek Solo. Nah, sesampai di kantor Gojek Solo itu ditemuin petugas keamanan bahwa kantor Gojek libur. Waduh, harus memproses hari Senin. Jadi saya itu harus memprosesnya Senin. Jadi Sabtu sama Minggu saya nggak bisa ngebit. Padahal Sabtu dan Minggu itu kesempatan saya mencari uang, ya, untuk keperluan saya itu. Nah, akhirnya Sabtu Minggu saya nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian
banyak teman-teman yang menyarankan agar customer tersebut yang membuat laporan itu mencabut laporannya dengan kirim email. Nah, akhirnya Sabtu siang itu saya melobi ke customernya, beliau mau, ya, memang ada miskomunikasi, ya. Nah, akhirnya dia mau mencabut laporannya, tapi dia waktu itu saya datangnya Minggu, dia menyuruh saya datangnya hari Minggu karena dia mau ada acara. Oke, hari Minggu saya datang ke sana, kemudian saya minta beliau itu, customer itu membuat pencabutan laporan barang tidak terima via email. Nah, kebetulan beliaunya tidak keberatan, kemudian beliau membuat laporan pencabutan barang tidak diterima itu tadi, dicabut. Kemudian saya foto, oke. Nah, kemudian sudah sesuai instruksi dari pihak kantor, suruh ini semua sudah saya laksanakan semuanya. Waktu itu saya sudah menekan tombol bantuan, ya, untuk masalah ini, tapi tetap saya tidak diterima. Waktu itu saya banding, ya, lewat aplikasi banding, tapi tidak terima. Wah, akhirnya saya deg-degan, jangan-jangan nanti di kantor juga tidak bisa diselesaikan gitu. Akhirnya hari Senin, ya, saya pagi-pagi langsung ke kantor saja, ya, dengan membawa tadi foto food yang di pintu, kemudian screenshot email, ya, screenshot email ini tadi. Nah, kemudian di kantor itu dibantu, ya, gua ditanya-tanya bla 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 bla. Akhirnya disuruh nunggu 2 hari. Aduh, nunggu 2 hari dah. Sabtu, Minggu udah nggak ngebit, Senin sama Selasa nggak bisa ngebit. Wah, juga pusing juga, nggak bisa cari uang di rumah, juga cuma nganggur-nganggur aja, paling bikin konten. Nah, akhirnya Senin sore ternyata suspendnya sudah terbuka. Artinya apa? Saya tidak jadi disuspend 7 hari, cuma yaitu tadi 3 hari tidak ngebit karena memang terhambat hari Sabtu dan Minggu karena hari libur. Jadi saya nggak bisa ngebit, ya, tidak bisa ngebit. Jadi Sabtu Minggu libur, Seninnya itu sehari, ya. Jadi Senin sore itu suspend saya kebuka. Ya, akhirnya saya Selasa pagi, ya, langsung gaspol ngebit, ya. Nah, lancar. Nah, sekarang saya hati-hati, ya, kalau dengan food itu, kalau foto ya bener-bener saya ini, kalau misalnya ada catatan-catatan itu saya perhatikan betul apakah customer itu mau ngasih catatan atau tidak. Kalau alamatnya tidak jelas, pasti saya tanya ini perumahan atau kos gitu. Kadang kan hanya jalan ini tidak disebutkan nomornya, apakah ada itu perumahan atau kos gitu, supaya jelas, ya, supaya barang itu memang sampai kepada customer. Dan kalau customer minta dicantolin di pintu, saya kasih balasan. Kalau dicantolin pintu dimakan kucing, saya tidak tanggung jawab. Nah, customer bilang ya enggak apa-apa. Nah, itu saya screenshot semua. Kalau yang misalnya dicantolin pintu kemudian nanti harus dimakan kucing, itu tanggung jawab customer, enggak apa-apa, saya screenshot. Jaga kalau kejadian yang saya kena suspend itu terulang. Nah, begitu ya teman-teman, kronologi saya kena suspend. Ya, ini memang suspend ini menjadi, ya, momok bagi para driver karena suspend tidak bisa cari duit, ya, keblokir. Nah, itu. Jadi buat teman-teman driver ojol, hati-hati, ya, jangan sampai kena suspend. Karena ada teman-teman yang lain itu pernah nganter barang itu salah alamat, ya, pasti kena suspend. Namanya sama, ya, tapi alamatnya beda. Yang terima barang itu juga nggak menolak atau gimana, diterima aja, ternyata yang terima anaknya gitu, ya. Jadi hati-hati, harus dipastikan betul bahwa yang terima barang adalah customer yang betul-betul memesan. Oke, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video berikutnya. Sore saya mendapatkan rezeki nomplok. Ada customer yang memesan makanan itu nilainya sebesar 192.000. Ada nasi goreng, bakmi goreng, fuyung hai dan lain-lain. Ternyata semua orderan diberikan ke saya, teman-teman.